di channel aku Aisyah Channel, bersama aku Nur Aisyah Masruro. Dan kali ini aku bakal ngejawabin beberapa pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar ataupun dari Instagram, dan beberapa pertanyaan yang langsung ke aku. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seputar tutorial online atau tuton universitas terbuka. Jadi buat kalian mahasiswa-mahasiswi universitas terbuka, harus banget buat pantengin video aku. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel aku, boleh banget turun ke bawah, ada tombol merah tuh, jangan lupa diklik dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, sehingga kalian bisa jadi orang pertama yang lihat video aku setiap kali aku upload video-video baru. Oke teman-teman, langsung aja. A few moments later. Nah, oke teman-teman, langsung aja karena banyak banget yang belum tahu apa itu sih tuton. Jadi aku jelasin dulu. Tuton itu merupakan tutorial online. Biasanya untuk mahasiswa-mahasiswi universitas terbuka itu mereka akan memiliki atau mengikuti tuton, tapi tidak semua mahasiswa-mahasiswi universitas terbuka itu mengikuti tuton ya teman-teman. Ada beberapa yang tidak mengikuti. Biasanya untuk mereka yang tidak mengikuti tutorial online, mereka akan mendapatkan TMK atau tugas mata kuliah. Nah, sebenarnya kalau untuk pilih-pilihan itu biasanya lebih pada milih TMK. Kenapa gitu? Kalau TMK itu biasanya cuma terdiri dari 3 tugas. Sedangkan kalau seumpamanya tuton atau tutorial online itu biasanya ada 8 sesi dengan 3 tugas. Sama saja sebenarnya. Yakni dia ada 3 tugas, cuman di situ ada 8 sesi nih teman-teman. Sama halnya, dia itu sama biasanya kegiatannya hampir bersamaan dengan tutorial tatap muka kayak gitu. Biasanya tuton dulu 1 minggu awal itu 1 minggu sebelum tutorial tatap muka dia itu tuton. Nah, setelah tuton biasanya tuton masuk ke sesi kedua, tutorial tatap muka baru masuk ke minggu pertama kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya untuk pemula mereka akan menemukan banyak kesulitan. Sebenarnya untuk tuton itu nggak ada sulitnya teman-teman, asalkan kalian sudah aktivasi, kalian udah mengisi form kesediaan mengikuti tuton, kalian pastinya akan ikut tuton nih. Nah, jika kalian sudah mengisi form kesediaan mengikuti tuton, cuman kalian nggak ngerjain nih, seumpama nih kalian cuma masuk di sesi 1, sesi 2, tapi tugas tuh nggak ada yang ngerjain, kemungkinan besar kalian itu ntar akan diarahkan untuk mengikuti TMK. Jadi nilai kalian di tuton itu kayak bukan nilai sih, kalian ngerjain di tuton itu kan cuma sesi 1, sesi 2 nih, ini kayak dianggap nggak ikut kayak gitu. Nah, karena problem ini pernah ditemuin di teman aku di semester 2 kalau nggak salah, itu dia itu ikut tutorial online, cuman berhubung di tempat dia itu tuh jaringan susah, jadi mereka itu hanya ikut di sesi 1 atau sesi 2, itu pun mereka telat kan. Apa ya namanya, kalau sesi 1 itu biasanya kalian dikasih waktu 2 minggu nih. Nah, 2 minggu. Kalau untuk absennya biasanya 1 minggu pertama harus diisi tuh teman-teman. Nah, setelah itu, tapi kan di situ selain ada absen, kalian itu ada diskusi, ada kuis. Nah, kalau untuk sesi pertama ada 3 ini nih. Terus ada materi deh ya, materi. Nah, kalau materi itu kalian cukup download, kalian baca kayak gitu aja. Nah, kalian pelajari yang pastinya. Tapi kalau untuk diskusi ini aku tekenin lagi buat kalian yang ngejain diskusi tuton, LMS, apapun itu, jangan copy paste dari Google, karena sistem UT bisa melacak nih, apa sih ya bahasanya, melacak atau apalah bahasanya itu. Nah, jadi buat kalian yang ikut tuton, ikut TMK, ikut LMS, salah nggak sih? Nah, itu pokoknya. Nah, itu kalian jangan copy paste. Boleh cari referensi dari Google, boleh, cuman jangan di copy paste ya teman-teman, karena banyak banget dari angkatan aku juga itu banyak yang kayak gitu. Kalau dosen atau
tutor yang enak dia ya nilai enak-enak aja, cuman buat dosen yang itu dosen yang itu bener itu nilai kita kecil teman-teman kayak gitu. Nah, dan biasanya kita disuruh untuk memperbaiki dan kita dapat email dari mereka, dapat komentar dari mereka kayak gitu. Nah, itu juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang kayak gitu. Kak, boleh nggak sih kalau copy paste dari Google ini itu dan sebagainya? Nggak boleh ya teman-teman, pokoknya kalian harus jawab dengan jawaban kalian sendiri. Nah, ada lagi ini pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, mau nanya, aku kan udah ngerjain diskusi sama kuis, tapi ada tugas 3 yang masih biru kotaknya Kak, ini maksudnya gimana? Nah, ini aku jelasin nih teman-teman, buat teman-teman yang baru masuk pasti masih bingung nih. Nah, biasanya di bawah itu kan ada kayak kotak-kotak gitu deh. Aku taruh gambarnya di sini. Nah, di situ biasanya ntar ada tulisan tugas 3. Nah, tugas 3 itu pasti kosong, belum diisi. Nah, aku jelasin teman-teman, tugas 3 itu keluarnya di sesi ketiga. Sama halnya dengan tugas-tugas yang lainnya. Kalau kan Tuton itu 8 sesi nih. 8 sesi ada 3 tugas. Yang pertama itu di sesi ketiga, terus abis itu di sesi kelima, dan yang terakhir itu di sesi ketujuh, teman-teman. Bukan berarti kalian boleh bersantai-santai, boleh ngerjain ngasal, yang penting tugasnya aja deh aku isi. Nggak boleh kayak gitu juga teman-teman, karena biasanya itu penilaiannya keseluruhan kayak gitu. Buat kalian yang penasaran cara gimana sih ngecek nilai, mungkin beberapa hari lagi deh aku bakal upload caranya, cuman aku nggak janji juga karena aku juga lagi sibuk nih. Nah, caranya untuk tugas itu kalian nggak usah bingung, itu ntar keluarnya di sesi 3 teman-teman kayak gitu. Ntar kalau di sesi 3 tugas itu kalian cuma dikasih waktu 2 minggu nih. Nah, seumpamanya nih, ini ada juga banyak yang tanya nih, Mbak, sesi 1 itu berapa lama sih kita ngerjainnya, apakah sekalinya kita masuk harus selesai? Enggak teman-teman, jadi kalau seumpamanya kalian masuk nih sesi 1 itu biasanya keluar itu di hari Senin. Tanggalnya aku nggak tahu nih, maksudnya nggak tahu pastinya. Nah, jadi kalau hari Senin itu kan keluar jam 12 malam, itu perpindahan dari hari Minggu ke Senin, dia keluar nih. Kalian ngisi di hari itu nggak masalah, yang paling penting kalian itu harus ngisi absen ya teman-teman, karena absen itu paling kayak fatal gitu deh, fatal banget. Pokoknya kalian harus ngisi, yang pertama itu harus ngisi absen. Nah, setelah ngisi absensi, nah barulah kalian isi yang lain. Nah, isi diskusi itu kalian punya waktu 2 minggu biasanya kayak gitu. Nah, jadi meskipun minggu ini kalian nggak selesai, minggu depan kalian masih bisa ngerjain, tapi harus dikerjain teman-teman. Kalau kalian nggak ngerjain, nilai diskusi kalian berkurang. Nah, ntar di total terakhirnya di sesi 8 itu kayak ntar ada totalan nilai akhir kayak gitu. Nah, nilai kalian berkurang. Bahasanya yang seharusnya 100%, kalau kalian nggak ngikutin diskusi sekali ya nilai kalian kurang berkurang 10% atau 25% kayak gitu teman-teman. Nah, mohon maaf. Nah, pertanyaannya banyak banget sih dari kalian ini, cuman aku nggak bisa jawabin semua kayaknya. Ini ada lagi ini LMS, banyak banget juga yang nanya, Kak ini nih penilaiannya kayak mana, Kak ini nih gimana? Kalau penilaian tadi aku udah jelasin dan aku udah singgung. Penilaian tuh biasanya itu dari absensi, itu pasti nomor 1 absensi, terus habis itu tugas-tugasnya teman-teman. Nah, cuman nilai tutorial online kalian tinggi tidak menjamin nilai mata kuliah kalian itu tinggi juga teman-teman. Karena aku pernah di semester 1 aku ngikutin semua sesi, aku ngerjain semua tugas dan nilaiku tuh lumayan tinggi di tutorial online. Tapi giliran UAS, terus UAS kan setelah UAS nilai keluar nilaiku kecil. Kenapa begitu? Nah, setauku nilai tuton itu hanya diambil sekitar 30% kalau nggak salah. Itu dari nilai tuton, nilai akhir itu loh ya, akhir semester itu diambil 30% dari tuton, 70%-nya dari UAS kita gitu teman-teman. Jadi buat materi-materi yang di tutorial online kan, kita itu harus kayak
belajarnya lebih ekstra loh teman-teman. Untuk kalian yang mahasiswa universitas terbuka, kalian tuh harus kayak belajarnya jangan kayak cuma waktu ini sesi ini deh, oh ya udah baca buku gitu. Enggak kayak gitu teman cara belajarnya. Kalian harus pinter-pinter baca, pinter-pinter cari referensi, sering-sering bertanya kayak gitu teman-teman. Bertanya juga nggak harus ke tutornya gitu sih, nggak harus, ke orang yang lebih tahu bahasanya kayak gitu. Nah kayak gitu aja deh pokoknya, intinya kayak gitu. Nah untuk masalah-masalah tuton lainnya, buat kalian yang masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Nah, mungkin aku akan jawab lagi pertanyaan kalian menggunakan video, atau aku akan bahas itu di Instagram aku di sini. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Nah, kalau enggak aku bakal balas langsung di kolom komentar juga. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau aku slow respon karena aku juga banyak kerjaan dan banyak hal yang harus aku kerjain. Oke teman-teman, sebelumnya aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan belibet. Buat kalian yang mau kasih aku kritik dan saran, boleh banget silahkan di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang baik dan benar ya teman-teman. Karena aku juga di sini membantu kalian, dan kalian ya aku harap juga bisa membantu aku dan menghargai aku juga dong. Nah oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel aku tunggu ini, silahkan ke bawah ada tombol merah, jangan lupa diklik dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, sehingga kalian bisa jadi orang pertama yang lihat video aku setiap kali aku upload video-video baru. Dan jangan lupa ikutin seluruh akun sosial media aku ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.